Alhamdulillahilladzi amara 'alaina bittaqwa wal istiqamah walladzi amarna bid'awatil islamiyah li jami'il ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Wa ya ibadallah ayyuhal hadirun ayyuhal muttaqun ayyuhal muhsinun wa ayyuhal mukhlisun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi, dzalika amrul iman. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Nikmat Allah diberikan kepada kita sangatlah banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Wabil khusus nikmat dalam rangka kesehatan bisa menjalankan ibadah Jumat sebagai kewajiban kita umat Islam sedunia sama. Kita kemudian sholat di yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan seluruh aktivitas Jumat kita untuk menggapai ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang khalis menjalankan ibadah Jumat. Dimulai dari rangkaian semalam kita ada amalan-amalan ibadah sunnah, zikir, tahajud, qiyamul lail, sedekah, infak, sedekah Jumat dan lain sebagainya. Semoga semua amal yang kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa bahwa kita melazimkan diri untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah walaupun hanya sekali, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Karenanya perbanyaklah kita membaca salawat untuk menjaga kualitas keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan rumah tangga kita, internal, eksternal, bahkan bangsa dan negara. Karena ini juga adalah kewajiban Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kewajiban secara kita lazimkan rutin, bukan hanya malam Jumat, bukan hari Jumat, tapi juga di hari-hari yang lain, wabil khusus di akhir zaman yang luar biasa ini. Sidang Jumat rahimakumullah, rukun khutbah yang harus saya sampaikan. Al-Fakir Abdul mengajak pribadi diri kita yang masih banyak dosa ini, dan kita semuanya masih banyak punya khilaf dan salah kepada Allah, salah kepada manusia, dan juga salah kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kita istighfar setiap hari supaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting supaya iman kita ini meningkat. Dia diberikan khutbah Jumat tiap Jumat itu tujuannya lah iman takwanya biar meningkat. Karena iman dan takwa ini bisa yazid, bisa yangkus. Ada saatnya kita tambah, ada saatnya kita kurang. Ketika kita gemar beribadah, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, qiyamul lail, nah ini iman lagi naik. Tapi ketika kita lagi malas-malasan, taklim malas, zikir malas, bersolawat malas, bersedekah malas,
keimanan kita dipertanyakan, saudara. Karena fastabiqul khairat, setiap Jumat kita diingatkan untuk meningkatkan iman dan takwa itu. Sidang Jumat rahimakumullah, wabil khusus kita di kalangan para dai itu diperintah oleh Allah. Bahkan bukan hanya mubalik, bukan hanya penceramah, bukan hanya khotib, tapi bapak-bapak, saudara sekalian, sebagai umat Islam sedunia punya kewajiban ini. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 103 yang khotib bacakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya di antara kalian ada umat, sekelompok manusia yad'una yang mengajak ilal khair kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa manfaat untuk diri, umat, lingkungan, bahkan lebih luasnya kepada bangsa negara. Ini tugas kita sama-sama, bukan tugas seorang dai saja. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian dia juga berusaha memiliki kewajiban yanhauna, mencegah 'anil munkar, dari perbuatan kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mau beruntung, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apapun profesi kita. Tidak melihat dia seorang guru, tidak melihat dia seorang PNS, seorang tentara, seorang polisi, semua bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Di level kecil Pak RT, Pak RW pun bisa beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Bahkan seorang presiden, menteri pun juga memiliki kapasitas untuk menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks Ali Imran ayat 103 ini, saudara, berarti itu perintah adalah global, karena ummah. Nah, ummah di sini adalah sekelompok manusia. Bukan hanya kita yang profesi yang paling bawah, tapi juga yang paling atas. Siapapun kita, dengan cara kita, keilmuan kita, kemampuan kita, pedagangkah kita, bisnismen kita, bisa mengajak kawan-kawan kita. Hasun nas alal khair. Jadi tugas dakwah itu tugas mengajak manusia untuk berbuat baik. Itu semuanya bisa. Bahkan pedagang kecil pun bisa. Ayo kita sholat, nah ini dakwah. Ayo kita zakat, itu dakwah. Ayo kita ngaji bareng-bareng, dakwah. Ayo kita ikut zikiran, ratiban, istighosah, itu bagian dari dakwah. Nah, kalau kita di pemerintahan, yuk sama-sama kita jaga kebersihan, dakwah. Sama-sama kita jaga lingkungan kita ini dari aman, keamanan, kenyamanan, ketertiban, dakwah, saudara. Yuk kita jaga NKRI, harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dakwah, saudara. Jangan berpecah belah, bersatu padulah hanya di jalan Allah, bersatu. Gak usah lihat dia suku apa, bineka tunggal ika, berbeda tapi tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia, persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila itu bagian dari dakwah, saudara. Jadi profesi seorang militer, tentara, polisi, PNS, non PNS, semua kita bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Pak RT RW bisa berdakwah, yuk ajak kebersihan, kerja bakti, dinas sosial, kerja bakti sosial, kemanusiaan, kematian, saudara yang hajat, tetangga lagi hajat, kita kerjasama, saling bahu membahu, gotong royong, memakmurkan bersama, membersihkan got-got. Kemudian kerja bakti di lingkungan kanan kiri kita, apa yang bisa bermanfaat, kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan, itu bagian dari dakwah, saudara. Karenanya satu hari Rasulullah SAW bersabda, ini singkat, man ro'a minkum munkaron, man di antara orang siapa saja yang melihat munkaron, kemungkaran apapun itu jenisnya, falyughayyirhu biyadihi, maka rubah dengan kekuasaannya. Level lurah, camat, rubah sesuai lingkungan kekuasaannya. Kalau Pak Lurah berarti di level kelurahan, di kecamatan level kelurahan. Polpennya bisa bicara, polpennya bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Di level Pak RT dan Pak RW, level Pak RT RW bisa di lingkungannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia melihat kemungkaran, wal yughayyirhu biyadihi, sesuai dengan kapasitas. Biyadihi di sini adalah kekuasaannya. Fa illam yastati, kalau dia nggak mampu dengan tangannya karena dia nggak punya kuasa, fabilisanihi, minimal mengingatkan. Nah, ini dalam konteks dakwah, mengingatkan ini tidak boleh menggunakan bahasa keras, tidak boleh provokatif, tidak boleh juga kita menghancurkan anarkis. Tapi mobilisasi ini ada teori dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah, dikasih ilmu pengetahuan, dikasih pendekatan, wal mau'izatil hasanah, dan juga dinasihati dengan cara yang baik-baik. Nah, jadi kalau di lingkungan kita ada kemungkaran, itu caranya. Terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya, ada tahapannya. Jangan langsung penggal, jangan langsung dilempari, jangan langsung anarkis. Wala tufsidu fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka yang anarkis. Tapi pendekatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan dakwahnya adalah qaulun ma'ruf, dengan kata-kata yang baik. Kalau dalam perspektif Al-Quran tadi, bil mau'izatil hasanah, bahkan kalau dia resek, dia ngeyel, dia berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh bermujadalah, tapi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijak, menegakkan keamanan, tidak merusak, damai, musyawarah dan lain sebagainya. Dan ini ada jalur-jalur hukum di perspektif negara kita tercinta Republik Indonesia. Sidang Jumat, rahimakumullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa juga dengan lisan. Sebenarnya kebangetan banget kalau nggak bisa. Kalau kita punya kapasitas seorang dai, khotib, mubalik, yang memang dengan lisannya. Tapi seorang pejabat negara, wali kota, bahkan presiden dengan pulpennya bisa membuat surat edaran, surat larangan, kepastian-kepastian hukum yang terjadi di negara kita tercinta Republik Indonesia, bisa berdakwah dengan kekuasaannya. Seorang orang yang mampu hanya lisannya, seorang ustadz, ajari anak-anak kita. Bahkan dakwah dalam perspektif yang luas adalah mengajar ngaji, taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, mereka yang belajar tajwid, belajar sholat, belajar fikih, belajar tafsir, itu juga bagian dari dakwah al-Islamiyah. Memakmurkan masjid, lembaga-lembaga keagamaan dimakmurkan, diisi dengan baik, peringatan hari besar Islam, itu juga bagian dari dakwah. Baiklah istati fi qalbi. Kalau itu juga dia nggak bisa, minimal dengan hatinya dakwahnya. Saya nggak suka dengan kemungkaran. Saya sebenarnya pengen menyelesaikan kemungkaran di lingkungan kita ini, tapi saya nggak bisa. Saya nggak punya power. Saya ngomong juga orang kuat. Saya ngomong orang bisa. Jadi dia dua-duanya nggak punya, tapi dia punya hati. Minimal di hatinya nggak suka atas kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita masing-masing itu. Itu setidaknya perspektif tugas dakwah kita. Saudara, di era yang luar biasa ini, era teknologi, era globalisasi komunikasi, kemungkaran makin merajalela, begal ada di mana-mana, kenakalan remaja, masya Allah, dan juga kenakalan orang tua. Karena memang teknologi ini luar biasa. Kadang juga pengaruh ekonomi, pengaruh sosial, pengaruh kesempatan, pengaruh lemahnya iman dan takwa. Sebenarnya sekalipun kesempatannya ada untuk berbuat jahat, kalau dia punya iman dan takwa, selesai. Walaupun ada kesempatan korupsi, ada kesempatan menghajar orang, menzolimi orang, tapi karena dia tahu ayat, tahu hadis, tahu hukum agama, dia takut. Karena perintahnya ittaqullah, ittaqullah. Dia bertakwa kepada Allah bukan hanya di masjid, tapi juga di pasar, di perkantoran, di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta wa arbi'is sayyatal hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sehingga saudara, kalau kita menghadapi aral melintang di dalam dunia pergulatan dakwah, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah konsep sabar. Dan memang seorang dai, siapa kita mengajak kebenaran, ngajak sholat jamaah aja, yang nggak sholat jamaah marah.
Jika kita ngajak puasa, yang nggak puasa marah, itu biasa. Ngajak zakat, sedekah, infak, yang kagak zakat, sedekah, infak, dia tersinggung. Nah, sesungguhnya tidak boleh seperti itu. Kita punya hati, memang profesi. Mereka-mereka para da'i, para mubaligh dengan lisannya mengajak orang kepada kebenaran, yang tentunya kita juga memberikan contoh kepada masyarakat. Kemudian masyarakat mengikutinya, tapi dengan menjaga hati, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar dia diberikan istiqomah. Nah, ini yang penting. Dalam dakwah juga harus istiqomah. Apapun aral melintangnya, kita harus menegakkan kebenaran itu sampai titik darah penghabisan. Akhiru hayatakum bila ilaha illallah. Tetap kita menegakkan kebenaran sampai kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehat, amin. Semoga Allah berikan nikmat kekuatan lahir dan batin untuk menegakkan kekuatan dakwah dimanapun kita berada. Semampu kita, tidak usah kita paksakan. Setidaknya kita hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi